Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan untuk mata kuliah Sistem Pakar ya. Pada pertemuan kedua kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengenalan expert system atau sistem pakar. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih definisi dari sistem pakar tersebut ya. Sistem pakar adalah suatu sistem yang menggabungkan pengetahuan dan penelusuran data untuk memecahkan masalah yang secara normal memerlukan keahlian seorang pakar. Jadi di sini kita memindahkan keahlian seorang pakar ke dalam sebuah sistem. Ya. Yang diperlukan untuk membangun sistem pakar adalah sejumlah pengetahuan, ya, yang dimana nanti pengetahuan-pengetahuan tersebut kita masukkan ke dalam basis pengetahuan, serta suatu mekanisme untuk mengakses pengetahuan itu secara efisien yang disebut dengan mekanisme inferensi, ya, di mana tujuan dari pembangunan sistem pakar ini adalah untuk memecahkan masalah. Oke, apa sih manfaat dari sistem pakar? Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama yaitu masyarakat awam yang non pakar, ya, yang bukan pakarnya dapat memanfaatkan keahlian di dalam bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang pakar. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah solusi ya, suatu pemecahan suatu permasalahan di mana kita bisa mendapatkan solusi tersebut tanpa adanya kehadiran seorang pakar ya. Dengan apa? Dengan menggunakan sistem pakar tersebut. Gitu. Kedua, meningkatkan produktivitas kerja, menambah efisiensi kerja, dan hasil solusi kerja, karena sangat menghemat waktu ya dengan penggunaan sistem pakar tersebut. Yang ketiga, penghematan waktu dalam menyelesaikan masalah yang kompleks ya. Yang keempat, memberikan penyederhanaan solusi untuk kasus-kasus yang kompleks dan berulang-ulang. Jadi, kalau misalkan ada kasus yang berulang-ulang, kita sudah pasti dapat solusinya sama gitu, tetap ya. Kelima, pengetahuan dari seorang pakar dapat didokumentasikan tanpa ada batas waktu. Ya, coba kalau kita kalian pakar, bisa nggak didokumentasikan? Nggak bisa gitu kan ya. Pasti kan terkadang suka ada perbedaan sedikit gitu ya. Tapi kalau misalkan kita membuat sistem pakar, bisa kita dokumentasikan bahkan ya bisa kita buat duplikatnya gitu. Kita kita lakukan penyebaran bagi siapa saja yang membutuhkan konsultasi dengan sistem pakar tersebut. Yang keenam, memungkinkan penggabungan berbagai bidang pengetahuan dari berbagai pakar untuk dikombinasikan. Iya, jadi dengan pengetahuan dari para pakar di berbagai bidang, kita membuat sistem pakar yang lebih lebih bagus lagi gitu ya. Jadi di sini bisa bisa adanya penggabungan pengetahuan. Oke, apa sih kelebihan dari sistem pakar ya? Yang pertama, increase availability. Pengetahuan seorang pakar yang sudah diadaptasi ke dalam bentuk software dapat diperbanyak dan disebarluaskan dalam jumlah yang tidak terbatas. Iya, kalau kita tidak membuat sistemnya, bisa nggak sih kalian seorang pakar secara langsung diduplikasi gitu kan ya? Pasti kan nggak bisa ya, tapi kalau kita sudah membuatnya ke dalam bentuk sebuah software, nah dengan mudah kita bisa membuat duplikatnya dan kemudian menyebarkannya kepada yang membutuhkannya. Nah, reduce cost, biaya memperbanyak software lebih murah dibandingkan menghadirkan atau melatih seorang pakar. Iya, biaya memperbanyak software lebih murah. Iya, kalau misalkan kita menghadirkan seorang pakar, misalkan contohnya biayanya 1 juta, itu hanya 1 kali kita mendatangkan seorang pakar, ya. Tapi kalau kita membuat sistem pakar, kita hanya perlu biaya awalnya saja biasanya lebih mahal. Nah, biaya duplikasinya kan pasti lebih murah ya. Nah, itu masuk ke dalam reduce cost. Reduce danger dapat digunakan pada keadaan dan atau lokasi yang membahayakan manusia, iya. Kalau misalkan contohnya kita membuat sistem pakar untuk mendeteksi keadaan sebuah gunung, nah, pasti kan kita membuat sebuah aplikasinya ya. Misalkan kita lihat dari kondisinya, eee, apa namanya, sekitar dari gunung tersebut aktif atau tidak, kan itu lebih mudah dibandingkan kalau kita mendatangkan langsung ahlinya ke daerah pegunungan tersebut untuk mendeteksi ya, pegunungan tersebut. Pastinya kan berbahaya dan pastinya juga belum tentu pakarnya mau mengorbankan dirinya gitu ya, untuk datang langsung ke lokasi gitu. Nah tapi dengan adanya sistem pakar bisa mengurangi, eee, kondisi tersebut ya yang berbahaya. Nah, permanen, software sistem pakar dapat digunakan kapan saja tanpa ada batas waktu, iya. Dengan adanya pengaplikasian pakar ya ke dalam sebuah sistem, ya, di sini
maka mempermudahkan orang awam ya dalam berkonsultasi tanpa adanya batas waktu. Kita bisa mengaksesnya 24 jam dalam satu hari, ya 7 hari dalam satu minggu. Oke, multiple expertise sistem pakar dapat dibuat dan digunakan secara simultan dengan penggabungan beberapa pengetahuan dari banyak pakar seperti yang tadi saya sudah bilang. Ya, dengan adanya sistem pakar maka bisa memudahkan adanya penggabungan ilmu, ya berbagai ilmu dalam satu buah sistem. Oke, increase reliability. Sifat komputer pasti dan selalu benar selama memasukkan dan algoritma yang diberikan benar sehingga keluaran sistem akan dapat menjadi penunjang keputusan yang dapat diterima. Iya, karena sifatnya komputer tetap ya tidak ada perubahan, tidak mempunyai emosi. Jadi kalau kita nanti masukkan A, ya kalau memang algoritmanya sudah benar maka nanti hasilnya pun sesuai ya A juga gitu kan. Kemudian yang ketujuh, explanation. Sistem pakar dibuat dengan mekanisme inferensi yang memastikan suatu keluaran disertai penjelasan yang masuk akal. Jadi setiap solusi itu ada penjelasannya, ya. Setiap solusi yang diberikan ada penjelasannya. Jadi memudahkan orang awam dalam berkonsultasi, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan sakitnya panas, gitu kan ya. Hasil akhirnya misalkan demam berdarah, gejalanya panas, ya kan, terus ada bintik-bintik, maka nanti solusinya, hasil diagnosanya misalkan sakit demam berdarah. Maka apa sih yang harus dilakukan oleh si pasien tersebut ya, orang yang menderita sakit tersebut. Nah, misalkan harus segera cek darah untuk mengetahui lebih lanjut, terus kemudian apa saja yang menjadi pantangannya, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Jadi benar-benar penjelasannya detail, seperti kalau kita konsultasi langsung dengan seorang dokter. Yang ke-8, fast respon. Kecepatan proses hardware komputer dapat terus ditingkatkan tanpa batas, sehingga kecepatan penyelesaian masalah dengan sistem pakar juga ikut meningkat. Nah, kalau ini berarti berhubungan dengan perangkatnya ya. Di mana perangkat yang mendukung, maka hasilnya juga nanti yang kita dapatkan bisa lebih cepat. Tapi kalau misalkan perangkatnya saja sudah tidak mendukung, misalkan seharusnya kita sudah pakai taruhlah Intel Core i5 misalkan gitu ya. Ya sekarang kan sudah banyak seperti itu, sudah pada umum. Tapi kita dalam pengaplikasiannya kita masih menggunakan yang di bawah, bahkan mungkin kita masih pakai Pentium 4 atau Core Duo misalnya gitu yang sudah begitu banyak aplikasi yang kita install. Waduh, tambah lemot aja gitu kan ya. Mau kapan nih kita dapat solusinya kan gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil yang cepat maka semua perangkatnya harus mendukung. Nah, yang ke-11 steady, unemotional serta komplit. Komputer bekerja dalam keadaan yang relatif tetap setiap saat. Ya, keadaan sulit sekali dicapai oleh manusia. Nah, kalau manusia kan punya emosi ya. Emosi juga. Nah, kalau misalkan komputer tidak, dia tidak punya emosi. Jadi kapan saja kita bisa mengaksesnya ya. Jika hasilnya memang misalkan hasil diagnosisnya A, ya mau kapan saja kita akses juga memang A kalau memang gejala-gejala yang nyatanya mendukung hasil diagnosisnya A gitu ya untuk penyakit A. Tidak mungkin siang misalkan kita konsultasi, ya kita akses, ya kita menggunakan sistem pakar tersebut, hasil diagnosisanya penyakit A, terus kemudian pada kalau malam hasil diagnosisanya penyakit B, kan nggak mungkin. Nah, sudah gitu nanti disertai juga dengan penjelasan-penjelasan. Nah, itu yang disebut dengan komplit ya. Apa penyebabnya, solusinya bagaimana. Jadi sangat menjelaskan sekali ya kalau kita menggunakan sistem ini. Jadi nggak ada perbedaan lah kalau kita menggunakan sistem pakar dengan kalau kita konsultasi dengan pakarnya langsung gitu. Nah, intelligent tutor, sistem pakar di sini dapat dijadikan sumber belajar yang baik bagi siswa yang menjalankan kasus-kasus. Nah, jadi ya karena adanya penjelasan, ya, adanya
rule-rule yang sangat jelas ya. Jadi bisa dikatakan sistem pakar juga bisa dikatakan sebagai intelligent tutor ya, guru yang baik ya, yang menjelaskan dengan baik sekali. Ke-11 intelligent database. Komputer tidak memiliki sifat lupa. Sistem pakar akan memberikan informasi yang sesuai selama tersimpan dalam database ya. Selama hardware mendukung ya, maka semua database ya, maka semua hasilnya nanti yang dikeluarkan juga tetap sama gitu. Nggak ada sifat lupa, dia nggak ada faktor umur. Yang ada juga kalau misalnya ini korup ya, karena apa? Algoritmanya mungkin kan gitu, karena ada kesalahan. Tapi kalau misalkan dari awalnya kita sudah masukkan dari basis pengetahuannya sudah benar, mekanisme inferensi juga sudah benar, maka output-nya pun yang dikeluarkan nanti juga tetap gitu kan, akan benar, tidak akan ada perubahan. Misalkan kita akses sekarang nih, gitu kan, hasilnya penyakit A, kemudian kita akses lagi 5 tahun ke depan, terus ada hasil diagnosa dari sistem tersebut, aduh saya mengalami kelupaan atau apapun, tidak akan mungkin seperti itu karena tidak sifat komputer itu tidak ini ya, tidak seperti manusia gitu. Kalau manusia kan semakin bertambahnya umur, maka daya ingat pun akan semakin berkurang, tapi tidak begitu dengan komputer ya. Komputer itu merupakan intelligent database ya, dia memiliki database yang sangat cerdas gitu kan ya. Dan tidak memiliki sifat lupa. Oke, apa sih perbandingan sistem pakar dengan pakar manusia dengan sistem pakar? Oke, kalau pakar manusia di sini terbatas waktu karena manusia membutuhkan istirahat. Ya, coba kalau misalkan kita mau konsultasi dengan dokter di jam 12 malam, ya, kira-kira dokternya bagaimana ya? Pasti nggak akan jawab telepon kita ya. Aduh, jadi udah jam 12 saya juga perlu istirahat gitu kan ya. Nah, oleh karena itu, itulah ada batasan ya. Batasan waktu. Tapi kalau sistem pakar itu tidak terbatas ya, tidak terbatas waktu. Kapanpun kita mau akses ya, selama 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu, selama hardware-nya, selama perangkat yang mendukung, internet yang mendukung, kita bisa menggunakan sistem tersebut. Tempat akses bersifat lokal pada suatu tempat saja di mana pakar berada. Misalkan kita mau konsultasi dengan dokter ya pasti di rumah sakit atau di klinik gitu kan ya. Tapi dengan adanya sistem pakar kita bisa menggunakannya di mana saja ya. Bersifat seperti pengetahuan bersifat variabel dan dapat berubah-ubah tergantung situasi. Tapi kalau pengetahuan sistem pakar itu pengetahuannya bersifat konsisten sesuai dengan masukan ya yang kita input di dalam database-nya atau di dalam basis pengetahuannya. Nah, kecepatan untuk menemukan solusi sifatnya bervariasi, gitu kan. Kadang kalau kita konsultasi dengan dokter, kadang banyak pembicaraan yang mengatur kemana-mana ya, sehingga kita dalam mendapatkan solusi itu juga kadang jadinya lama gitu. Kenapa? Pembicaraan kita yang terkadang mengatur kemana-mana. Tapi kalau sistem pakar, pada saat kita memasukkan semua permintaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan oleh sebuah sistem, ya sudah benar, gitu kan, sudah sesuai dengan rule-nya, maka ya sistem tersebut juga akan cepat memberikan hasilnya, gitu kan, dan juga konsisten. Terus biaya yang harus dibayar untuk konsultasi biayanya mahal, iya sudah gitu kan pastinya biayanya setiap kita per datang ya, setiap konsultasi. Tapi kalau misalkan sistem paket, biayanya dikeluarkan murah. Biasanya yang mahal itu pada saat awal saja. Nah, kalau untuk apa namanya, mempermurah lagi supaya lebih murah lagi biayanya kita nggak perlu lagi bikin dari awal lagi, tapi itu kita cukup membuat duplikat ya. Membuat duplikat dari sistem tersebut. Nah, tinggal kita sebarkan kepada yang membutuhkan. Ya, bisa di daerah-daerah terpencil, selama perangkat yang mendukung, ya bisa aman-aman aja dalam penggunaan sistem paket tersebut kan gitu. Oke. Nah, kalau tadi ada kelebihan, sekarang kelemahan sistem pakar ya. Ada beberapa kelemahan sistem pakar diantaranya daya kerja dan produktivitas manusia menjadi berkurang karena semuanya dilakukan secara otomatis oleh sistem. Iya. Ya. Dengan ada sistem maka biasanya penggunaan
penggunaan tenaga manusia, sumber daya manusia itu menjadi lebih berkurang gitu kan. Kalau misalnya contohnya kalau konsultasi ya mungkin banyak-banyak pakar yang sudah beralih gitu kan ya. Nah, kedua, pengembangan perangkat lunak sistem paket lebih sulit dibandingkan perangkat lunak konvensional. Kenapa sih lebih sulit gitu kan ya? Karena dia mengikuti perkembangan gitu kan ya. Kemungkinan kayak sekarang nih, kalau dulu penyakit demam berdarah ditandai dengan adanya bintik-bintik merah. Ya, pada saat kita ngecek bintik merah, kita bisa mendapatkan sebuah hasil diagnosa bahwa seseorang mengidap penyakit demam berdarah. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, bintik merah itu sudah tidak ditemukan lagi, gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menentukan seseorang itu mengidap penyakit demam berdarah atau tidak, gitu kan? Misalkan ada satu rule lagi yang harus dijalani oleh si pasien tersebut, misalkan dengan cara mengetes darahnya, gitu kan ya. Jadi harus cek laboratorium, cek darah tersebut. Nah, kalau misalkan konvensional itu kalau kita sudah buat sistem ya sudah gitu kan, tidak ada namanya penambahan data di dalam database lagi gitu. Sudah cukup kalau sudah jadi kalau misalkan kita bikin sistem penjualan, ya udah kalau udah ada bagian misalkan pembelian gitu kan, ada pembelian, ada transaksi, ada ada laporan segala macam. Kalau sudah selesai, udah sudah selesai. Tapi tidak dengan sistem pakar. Sistem pakar itu sifatnya iteratif berulang gitu. Oke, kalau kita perbandingan seperti ini, kalau konvensional fokus pada solusi, kalau seperti tadi saya bilang, misalnya kalau kita eee, saya punya toko nih, ya, tapi sistemnya masih manual. Nah, solusinya apa sih? Ya udah kita buat sistem penjualannya aja, gitu kan. Beres, berarti udah selesai. Tapi kalau misalkan sangat lunak, fokus pada permasalahan. Apa yang mau kita gali dari permasalahan tersebut, gitu kan. Kalau misalnya kita mau buat sebuah sistem pakar penyakit dalam, ya udah kita fokus kepada penyakit dalam, kita gali semua, kita kumpulkan semua data-datanya, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan perangkat lunak, pengembangannya bisa dilakukan secara individu, tapi kalau perangkat atau sistem pakar tidak bisa dikerjakan oleh tim kerja. Kenapa? Paling tidak kita mengumpulkan data-data dari pakar itu minimal dari 3 pakar. Karena apa? Untuk perbandingan. Jadi kalau misalkan kita mengumpulkan data ya, misalkan penyakit dalam. Nah, gejalanya apa aja sih? Nah, sistem pakar pertama bilangnya A, sistem pakar kedua bilangnya B. Nah, sistem pakar ketiga bilangnya sistem pakar pertama dan kedua bilangnya gejalanya A. Sistem pakar ketiga bilangnya B. Nah, untuk mengambil kesimpulan maka kita akan mengambil suara terbanyak, gitu kan, yang berdasarkan dari pendapat dari pakar tersebut. Nah, oleh karena itu kita memerlukan paling tidak sedikitnya 3 orang pakar. Lebih banyak maka lebih bagus gitu ya. Semakin memperkuat data-data kita gitu. Terus yang ketiga, pengembangan secara sequential. Nah, kalau yang perangkat lunak, pengembangannya secara iteratif. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik sistem pakar. Yang pertama karakternya yaitu high performance, di mana sistem pakar harus dapat bekerja pada level kompetensi yang sama atau lebih baik dari seorang pakar. Iya. Kalau misalkan sistem pakar kita buat hasilnya itu lebih rendah ya dari kalian seorang pakar, maka itu patut dipertanyakan. Layak tidak sistem pakar tersebut kita gunakan gitu kali ya. Terus yang kedua, sistem pakar harus dapat bekerja dengan menghasilkan solusi atau kesimpulan lebih cepat dari pakar manusia. Iya kan, tadi kita balik lagi ya. Kalau misalkan sistem pakar kan terkadang tidak bisa menghasilkan, tidak bisa memberikan solusinya lebih cepat. Tapi kalau sistem pakar bisa menghasilkan solusinya lebih cepat. Yang ketiga, sistem pakar harus dapat dipercaya, di mana solusi yang dihasilkan tidak cenderung atau mengacu kepada satu atau keadaan tertentu saja. Ya, sifatnya ya, sifatnya dia unemotional, kompleks ya. Nah, bisa dipercaya lah gitu. Karena apa? Didukung data-data yang kita masukkan dalam basis pengetahuan ya.
Yang keempat, sistem pakar harus dapat menjelaskan setiap solusi yang dihasilkan sebagaimana jika seorang pakar dapat menjelaskan setiap kesimpulan yang dibuat, bukan black box sistemnya, bukan hanya secara gambaran, tapi penjelasannya harus benar-benar bisa menggantikan pada saat kita, seperti pada saat kita konsultasi dengan pakar ya. Jadi di sini tidak ada pertanyaan apakah sistem pakar tersebut layak atau tidak, ya. Karena apa? Sistem pakar yang di sini yang dimaksudkan adalah mudah sekali dipahami. Kelima, flexibility. Karena pengetahuan terus berkembang dan berubah, maka sebuah sistem akan juga memiliki mekanisme untuk menambah, bisa merubah, dan memperbarui pengetahuan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, ya, makanya sistem pakar disebut sifatnya iteratif. Ya, kalau misalnya ada penambahan data, ya udah, berarti kan bisa adanya pengulangan lagi, adanya pertanyaan lagi, ya. Jadi nanti bisa disesuaikan kembali. Hipotesis sistem pakar dapat melakukan serangkaian hipotesa yang dapat dibandingkan dan tidak bertentangan dengan hipotesa dari seorang pakar dalam masalah yang nyata. Ya, jadi tidak ada perbandingan antara hipotesa dari sistem pakar dengan hipotesa dari pakar yang langsung. Oke, pembagian sistem pakar berdasarkan kelas. Ya, yang pertama itu merakit komponen sistem dengan cara yang benar. Ya, kita bisa gunakan kelas ini kalau kita merakit komponen sistem, maka masuk ke dalam kelas konfigurasi. Nah, kalau misalkan kita menarik kesimpulan terhadap masalah yang dihadapi berdasarkan bukti dan observasi, misalkan diagnosa pengembangan sistem pakar ya, diagnosa penyakit, ya kerusakan mesin, ya kerusakan komponen komputer dan sebagainya, itu masuk ke dalam kelas diagnosa. Kemudian kalau kelas instruksi apa sih? Nah, metode pengajaran cerdas sehingga siswa sebagai user dapat melakukan tanya jawab dengan sistem seolah berhadapan dengan pengajar atau seorang pakar. Jadi seperti kalau interaktif sekali gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ya ada hal-hal yang tidak jelas, maka si user bisa bertanya langsung kepada sistem dan sistem akan langsung memberikan solusinya. Jadi situ ada instruksi yang sangat jelas sekali. Oke, yang keempat interpretasi ya. Di mana sistem pakar itu bisa menjelaskan data-data yang diobservasi, di mana pengembangan bidang ini melakukan proses pemahaman terhadap situasi dari berbagai informasi yang direkam. Yang kelima, sifat kelas monitoring, di mana bisa membandingkan data yang diamati dengan data acuan yang diharapkan di sini untuk bisa memberikan penilaian terhadap prestasi, kinerja, atau masalah tertentu. Terus kemudian yang keenam, merancang tindakan atau menentukan langkah-langkah yang harus diambil ya untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Nah, sini ada contoh sistem pakar yang desain adalah PIS ya, yang dibuat oleh Dinobas pada tahun 1980, di mana sistem pakar tersebut dibuat untuk membantu desain pengembangan sirkuit elektronik. Yang ketujuh, prognosis atau prediksi. Ya, kalau masuk ke kelas ini berarti bisa membuat perkiraan hasil dari data yang ada atau keadaan yang sudah atau yang sedang terjadi, ya, di mana sistem pakar ini mampu memprediksi kejadian di masa mendatang berdasarkan informasi model dan permasalahan yang dihadapi. Jadi di sini bisa bisa untuk memprediksi keadaan yang akan datang. Nah, kedelapan, kalau masuk ke dalam kelas perbaikan, di mana dalam kelas tersebut bisa menjelaskan tindakan ya yang berlaku atau yang valid untuk suatu masalah atau keadaan tertentu. Yang kesembilan, kontrol. Ya, kontrol mengatur proses yang berasal dari penggabungan kelas sistem pakar yang lain. Ya, contohnya pengembangan banyak ditemukan dalam kasus pasien di rumah sakit, di mana dengan kemampuan sistem pakar dapat dilakukan kontrol terhadap cara pengobatan dan perawatan melalui sensor data atau kode alarm dan memberikan solusi terapi pengobatan yang tepat bagi pasien. Nah, yang ke-10 untuk kelas simulasi ya. Dalam sistem ini memproses operasi dari beberapa variasi di mana kondisi yang ada dan menampilkannya dalam bentuk simulasi. Nah, contohnya di sini ada program plan ya, yang sudah menggabungkan antara prediksi dan simulasi, di mana program tersebut mampu menganalisis hama dengan berbagai kondisi suhu dan cuaca. Jadi kita buat simulasinya terlebih dahulu. Oke, berikut ada contoh-contoh implementasi dalam sistem pakar ya, seperti ini tampilannya. Di sini menggunakan Python. Oke.
Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, ada namanya apakah Anda ingin melakukan diagnosa? Jika iya, maka biasanya akan lanjut. Ya, nah berikut ada pertanyaannya kalau kita jawab iya. Nah, ini adalah gejala-gejala yang dialami oleh si pasien. Demam, apakah pasien tersebut demam atau suhu badannya tinggi, sakit kepala, nyeri pada sendi, otot dan tulang? Apakah pasien juga mengalami mual dan muntah? Jika jawabannya iya, maka akan masuk ke dalam pertanyaan berikutnya. Nah, untuk yang gejala-gejala ini ya tidak harus empat-empatnya, tapi mungkin bisa satu persatu dulu. Misalkan, apakah pasien mengalami demam suhu tinggi? Jika iya, maka akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Jika tidak, mungkin akan masuk ke opsi lainnya. Oke, demikian penjelasan dari saya untuk pertemuan kedua. Kita akan masuk lagi untuk pertemuan berikutnya di minggu yang akan datang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.